kepada kita semua, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadiratillahir rabbil alhamdulillah. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan. Semoga kesehatan dan kesempatan ini bisa menjadi asbab Allah semakin sayang kepada kita. Karena waktu-waktu dan tempat-tempat yang kita tempati selalu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah pesan Nabi kepada kita semua. Nabi mengingatkan ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'un yunza'u min ummati. Kata Nabi, ya, pelajari ilmu faraid, kemudian ajarkan. Ada dua perintahnya Pak, dipelajari, sudah dapat, ajarkan, terutama terhadap keluarga dekat kita. Ilmu faraid ini kata Nabi adalah ilmu yang mudah dilupakan. Mudah dilupakan. Kalau kita bacalah, kita tengok-tengok, ada tak orang ketika terjadi kematian terhadap keluarganya, hartanya dibagi sesuai dengan ilmu faraid. Mudah dilupakan, Pak. Dan dia kata Nabi adalah ilmu yang pertama diangkat dari umatku. Nah, ini jangan sampai kita ini ya termasuk ya yang ketika terjadi nanti kematian kita tidak bagi harta kita sesuai dengan ilmu faraid ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam bentuk wasiat. Allah berwasiat, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Kita tengok surah An-Nisa ayat 11. Ini wasiat Allah ini. Bayangin kalau orang tua kita berwasiat, kita betul itu nanti kita tinggalkan. Ini wasiat Allah. Yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian tentang harta-harta kalian. Dan bahkan di ujung ayat itu Allah mengatakan faridatan minallah. Faridah, sebuah kewajiban. Jadi ini hukumnya wajib, Pak. Iya, wajib ini faridatan minallah. Dan bahkan kalau kita tengok kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kewajiban ilmu faraid ini membagi harta sesuai dengan ilmu faraid. Ya, kita bandingkan dengan kewajiban yang lain, apakah sholat, puasa, zakat, maka kewajiban ilmu faraid ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran secara detail. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah secara detail. Beda dengan kewajiban kayak sholat. Sholat itu Pak, zakat itu dijelaskan oleh Allah hanya sekilas saja. Misalnya aqimus sholat. Diri hadis. Tapi kalau waris dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa itu? Agar kita jangan sampai berbeda pendapat, Pak. Kalau yang namanya hadis, Pak, itu nanti itu kan hadis sahih, itu hadis dhaif, itu kan hadis ini. Tapi kalau Al-Quran yang ngomong, nggak ada celah kita berbeda pendapat. Nah, makanya Pak ini sangat ya, mudah-mudahan ya masjid kita ini ada upaya untuk mempelajari ini, sekalipun saya bukan ahlinya Pak. Ya, nanti bisa kita pelajari kepada ahlinya Pak. Saya untuk memotivasi kita saja. Ya, saya ada sedikit-sedikit ilmu, saya pelajari memang waktu di pesantren, dan juga saya lanjutkan dengan kajian-kajian dengan ustaz-ustaz kita yang ahli masalah ini. Nah, sedikit-sedikit saya tahulah. Itu Pak ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita udah beberapa kali mengadakan pertemuan tentang masalah faraid ini. Boleh kita ulang-ulang sedikit Pak? Ya, kita ulang-ulang ya. Ketika terjadi kematian terhadap keluarga kita, langkah pertama kita segera ya, kita selenggarakanlah pemakamannya Pak. Ya, karena kata Nabi ada 3 hal yang perlu disegerakan. Yang pertama, salah satunya itu Pak, pemakaman mayat. Segera, jangan terlama-lama ditunggu-tunggu. Ya, jangan sampai belum datang ininya tunggu sampai besok lah, jangan lama-lama.
disegerakan, Pak. Ya, Pak, itu yang pertama, Pak, langkah pertama. Yang kedua, bayarlah hutangnya. Ya. Kalau kita misalnya tengok hutangnya banyak, boleh diambil dari harta peninggalannya, ambil. Bayar hutangnya. Karena ketika dia meninggal, dia masih meninggalkan hutang, ini jadi perkara besar. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan. Ada sahabat yang dia itu meninggal dan ada hutang. Padahal hutangnya cuma 2 dinar. 2 dinar itu, Pak, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. 1 dinar. Jadi kalau 2 dinar, kalau kita compare ke duit kita, Pak, 1 dinar itu ya sekitar 5 jutaan, Pak. Kalau 2 dinar, 10 juta. Berutang dia 10 juta. Apa kata Nabi? Kalian sholatkan. Untunglah pada saat itu ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya yang nanggung. Saya yang akan bayarkan. Barulah Nabi mau. Dan setiap bertemu dengan orang yang mengucapkan saya yang bayar, ditanya oleh Nabi, kamu udah bayarkan? Udah bayar tak utang yang meninggal itu? Udah. Karena Pak, ketika kita itu meninggal dan bawa hutang, sekalipun kita itu adalah seorang mujahid yang meninggal di medan perang, jihad kita itu tidak sampai pahalanya ke hadapan Allah. Karena tergantung dengan hutang itu. Jadi pentingnya, Pak, ini hutang itu sangat berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugas kita sebagai keluarga adalah menunaikan wasiat. Wasiatnya apa? Kata Nabi, ya, la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Ya. Jadi wasiat itu, Pak, kepada orang yang bukan ahli waris. Kalau kepada ahli waris itu nggak ada wasiat. Dalam masalah harta, wasiat itu kan ada wasiat takwa, itu boleh. Tapi kalau wasiat harta, kata Nabi, la wasiyata li ahli waris. Jadi kalau ada orang meninggal, dia berwasiat, nggak boleh kepada ahli warisnya, kepada pembantunya boleh, karena pembantu bukan ahli waris. Kepada anak angkat boleh, anak angkat bukan ahli waris. Kepada anak tiri itu boleh, karena anak tiri bukan ahli waris. Dan wasiat itu, Pak, jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau hartanya cuma motor, itulah harta satu-satunya. Nggak boleh diwasiatkan motor itu kepada orang yang bukan ahli waris. Tapi kalau hartanya banyak, motor itu ya hanya seberapa persen lah. Wasiatkan ini, kalau saya nanti meninggal, dikasihkan ini ke pembantu kita, boleh. Begitu, Pak. Dan wasiat itu terjadi adalah ketika seseorang dekat dengan kematian. Ya, dia udah ada gejala-gejala sakit yang parah, berwasiatlah. Ini wasiat. Wasiat beda dengan hibah. Kalau hibah itu, Pak, pemberian, ya, kita masih sehat-sehat, kita berikan ada motor misalnya. Ini sama kamu nih motor ini. Boleh kepada siapa saja. Atau kepada anak kita boleh berhibah. Ini nih, ruko ini sama kamu. Yang ruko sana untuk anak yang kedua, ruko yang ketiga untuk yang itu, hibah boleh. Namun hibah itu bagusnya, Pak, ditulis. Karena takutnya nanti bisa menjadi sengketa ketika kita udah nggak ada lagi gitu, hibah. Gitu. Yang ketiga, waris. Waris itu adalah melimpahkan harta kepada ahli waris. Ada ilmunya. Inilah yang kita pelajari ini. Yang tiga itu kadang-kadang, Pak, sering tumpang tindih, ya. Dia samakan pula, ya, hibah dengan waris, waris dengan wasiat. Jadi yang tiga itu beda, Pak, ya. Ada wasiat, ada hibah, ada waris. Wasiat ini harus ditunaikan. Terus langkah keempat, kita menetapkan mana-mana nih hartanya si mayat. Karena harta si mayat saja yang akan dibagi, Pak. Ya. Kalau seorang suami meninggal, harta si suami yang meninggal inilah yang dibagi. Istrinya masih ada, jangan dibagi harta istrinya.
Itu Pak, jangan dibagi. Ya, nanti ketika meninggal istrinya lagi baru dibagi harta si istri itu. Jadi 2 kali bagi, Pak. Jadi ketika terjadi kematian terhadap suami, segera dibagi hartanya si suami. Kadang-kadang kan nggak mau dibagi, tunggu dulu meninggal istri. Kan sering gitu Pak ya, meninggal dulu istri baru dibagi gitu. Ketika kita menunggu meninggal dulu si istri, kalau sempat meninggal si istri 20 tahun yang akan datang gimana? Nah dia udah bersuami pula lagi. Harta dibawa semuanya. Sementara ada anak nih, anak yatim. Yang seharusnya dia dapat, sekarang dibawa sama si istri dengan suami baru. Pemakan harta anak yatim. Si mayat dia punya ibu. Ada hak bagi si ibunya. Nggak dibagi-bagi. Akhirnya habis semua harta itu. Makan harta anak yatim lah si ibu tadi itu. Kan repot jadinya Pak. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya segera dibagi. Meninggal suami, bagi harta dia. Maka di dalam kompilasi hukum Islam, karena terus terang Pak, ini harta gono gini, harta bersama itu di kita ini aja yang ada. Kalau di negeri-negeri Arab sana nggak ada gitu. Harta suami ya harta suami gitu. Harta istri. Di kita kan ada istilah harta suami itu kan miliknya si istri. Sehingga semua penghasilan si suami dipegang di ATM-nya si istri. Ini kan bermasalah ini Pak. Ya. Kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya secukupnya. Kalau kita misalnya nih Pak, gaji kita itu 40 juta, sementara kebutuhan anak dan istri kita hanya sekitar 20 juta sebulan. Kasihkan aja yang 20 juta, jangan semuanya dikasih. Karena kewajiban suami itu kan memberikan nafkah, kasihkan nafkah dia. Secukupnya lah, semampunya kita lah. Jadi di situ Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kita tentukan mana nih harta si suami, ya yang meninggal, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa harta waris itu ada 2. Satu namanya ashabul furud, satu lagi asobah. Ini yang akan kita kaji, kita ulang-ulang balik itu dulu Pak. Ya. Yang pertama ashabul furud. Ashabul furud ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah bahagian-bahagian mereka. Ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah mengatakan ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Ya, ada lagi yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 2/3. Jadi ada 6 Pak, ada 6 ya. Yang pertama separuh, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Yang 6 inilah yang dijelaskan oleh Allah tentang bahagian-bahagian ashabul furud. Ya, siapa-siapa tuh Pak yang dapat separuh itu Pak? Yang dapat separuh adalah suami, ya seorang suami yang dia itu meninggal istrinya ada harta, maka suami dapat separuh Pak dari harta istrinya. Ya Pak ya? Tentu ini tadi kan di awalnya tadi kan ketika mereka itu udah bagi 2 dulu ini Pak. Ya, kan mereka kan kerja bersama nih. Rumah ini rumah bersama, mobil ini mobil bersama, dibagi 2 dulu. Maka suami ya, misalnya nih taruh nih mobil harganya kan 100 juta misalnya. Itu 50 juta itu bagi suami, 50 juta bagi si istri, ya. Meninggal suami, yang dibagi yang 50 juta aja, Pak.
Yang 50 jutanya itu bagi si istri. Maka yang 50 juta itu Pak, separohnya itu bagi si suami. Ya Pak ya? Jadi suami nanti dapat 75 juta jadinya Pak. Iya kan? Ya. Jadi suami dapat separoh dari harta si istri kalau ya si istri tidak punya anak. Nah, gitu Pak. Kalau dia punya anak, si suami dapat 1/4. Ada dua kemungkinan Pak. Si suami itu bisa dapat separoh kalau tidak ada anak, dapat 1/4 kalau punya anak. Kita ingat-ingat Pak ya. Terus yang kedua, kalau meninggal suami yang meninggal, ya, dia tinggalkan istri, ya, maka si istri dapat 1/4, ya, dapat 1/4, ya, kalau si suami tidak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, si istri dapat 1/8. Kita hafal Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Ya, dapat 1/8 dia Pak, ya. Si istri dapat 1/8. Saya ingat-ingat Pak ya. Lanjut. Sepertiga, siapa tuh yang dapat sepertiga? Yang sepertiga itu Pak, ibu si mayat. Kaitannya kepada si mayat semua Pak. Ibunya si mayat. Di kampung ada ibunya masih ada. Maka si ibu itu dapat 1/3 Pak. Kalau si mayat itu tidak punya anak. Ya. Kalau si mayat punya anak, si ibu itu dapat 1/6. Ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi. Siapa lagi yang dapat 1/3? 1/3 itu juga dapat bapaknya si mayat. Jadi ibunya dapat 1/3, bapaknya juga. Nggak bisa digabungin. Bapaknya si mayat dapat 1/3 juga Pak. Kalau si mayat itu tidak punya anak. Kalau dia punya anak dapat 1/6. Ya, dapat 1/6. Ya, paham Pak ya? Lanjutkan lagi. Terus yang 2/3 siapa ini? Yang 2/3 ini? 2/3 ini kalau si mayat punya 2 putri atau lebih. Dia punya putri 2 atau 3 atau 4 atau 5, ya. Maka bergabunglah mereka semuanya dapat 2/3. Kalau anaknya 2 putri atau lebih. Tapi kalau cuma satu cuma putrinya, nggak ada anak laki-laki, cuma satu itu aja. Maka si putri yang satu dia dapat separuh. Itu gambaran singkatnya Pak. Lebih rincinya nanti akan lebih apa. Tapi kalau udah dapat ini alhamdulillah. Udah tergambar nanti ke depan. Saya ulang sekali lagi Pak ya. Biar dapat ya. Yang dapat separuh adalah suami. Ketika istrinya meninggal dan istrinya itu tidak punya anak. Kalau istrinya punya anak, maka dapat dia 1/4. Ya. Terus siapa yang dapat 1/4? Yang dapat 1/4 adalah istri ketika meninggal suaminya. Dan suaminya itu tidak punya anak. Kenapa saya sebut Pak suaminya tidak punya anak? Bisa saja Pak si suami ini dia itu udah punya anak, kemudian dia menikah dengan janda gitu. Bukan harus suami istri dapat anak begitu ya. Si suami itu dia itu udah dulu pernah menikah, punya anak dia, kemudian dia menikah dengan seorang janda. Nah, jadi ini Pak. Jadi gitu konteksnya Pak ya. Nah, kita ulang. Si istri dapat 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Kalau suaminya punya anak, dapat dia 1/8. Lanjut lagi, siapa yang dapat 1/3? Yang dapat 1/3 itu adalah ibunya, si mayat. Kalau ya si mayat tidak punya anak. Kalau dia punya anak, maka si ibu dapat 1/6. Siapa lagi? Ayahnya si mayat dapat 1/3. Ya, kalau tidak punya anak, si mayat. Kalau ada anak dapat 1/6. Terus yang 2/3 itu adalah anak si mayat, ada 2 atau 3 perempuan, dapat 2/3 dia. Kalau anaknya cuma 1 perempuan, maka dapat dia separuh. Ini namanya Pak ashabul furud. Ini ketetapan Allah. Ini wasiat Allah. Nggak boleh ditukar-tukar. Ya.
anak perempuan 1, udahlah kasih aja lah 1/8 nggak boleh. Ini ketetapannya Allah, gitu ya. 1/4 itu nggak boleh. Atau misalnya laki-laki perempuan kan sama saja, kenapa harus dibeda-bedain? Ini ketetapannya Allah bahwa memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Terus yang kedua Pak, ada yang disebut dengan asobah. Asobah itu artinya Pak sisa. Ya. Ini Pak ketika udah dibagi nanti, udah dibagi kepada suami, ya, udah dibagi kepada ibunya yang meninggal, ya, udah dibagi, ya, tahu-tahu udah dibagi, misalnya hartanya itu kan 8M, misalnya nih Pak, kan gitu ya, 8M hartanya gitu ya, udah dibagi-bagi semuanya, terbagi baru 5M, masih sisa 3M. Harus dikasih ke sini Pak, ke asobah. Nanti ketika udah ada ashabul furud, ada asobah, habis semua harta itu Pak. Nggak ada tersisa lagi. Jadi gitu Pak, ya. Asobah yang dapat sisa itu Pak, ada nama asobah itu namanya asobah binafsih. Asobah binafsih itu Pak contohnya itu Pak, anak laki-laki. Itu asobah, anak laki-laki Pak. Siapa lagi? Enggak ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki, ya, ada misalnya ayahnya udah meninggal dan dia punya anak, itu cucu laki-laki. Siapa lagi asobah? Ayah. Ayahnya si mayat. Siapa lagi? Ya, saudara laki-laki dari si mayat. Jadi rata-rata kalau asobah binafsih itu Pak laki-laki Pak. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ya, ayah dan saudara laki-laki. Bisa terkamar Pak ya? Nah, itu asobah binafsih. Ada yang kedua, asobah bigoiri. Ini asobah bigoiri ini dia dapat sisa karena yang lain. Dia dapat sisa karena yang lain. Siapa tuh contohnya? Anak perempuan 1, ada pula anak laki-laki. Maka anak perempuan dan anak laki-laki ini digabung, mereka menjadi asobah. Namanya asobah bigoiri. Si perempuan itu, anak perempuan itu yang 1, kalau dia cuma sendiri kan dapat separuh dia. Kalau dia berdua kan dapat 2/3. Tapi karena ada saudara laki-lakinya, dia nggak dapat lagi Pak separuh, nggak dapat lagi 2/3. Tapi mereka mendapat asobah karena ada saudara laki-lakinya. Saya dengar Pak ya, berubah jadi. Kalau tadinya dia kalau seorang dapat separuh, kalau dia 2 orang atau lebih dapat 2/3. Tapi karena ada saudara laki-lakinya, maka mereka menjadi asobah. Namanya asobah bigoiri. Dalam Al-Quran Allah mengatakan asobah bigoiri itu berbanding 2. 1 bahagian untuk si perempuan, 2 bahagian untuk laki-laki. Ya, kalau harta misalnya 75 juta, ya, 75 juta misalnya, itu 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka 1 perempuan itu dapat 25 juta, si laki-laki dapat 50 juta. Jadi berbanding 2 Pak, ya. 1 banding 2. Mereka menjadi asobah bigoiri. Begitu juga kalau misalnya nih, tadi kan anak laki-laki, anak perempuan, atau saudaranya si mayat, ada perempuan, ada laki-laki, maka mereka itu menjadi asobah bigoiri. Jadi yang jelas si perempuan bisa dia berubah statusnya, ya, menjadi asobah ketika dia punya saudara laki-laki. Ya, coba ya. 1 lagi namanya asobah, ya, ma'al goir, ya, ma'al goir. Asobah ma'al goir itu Pak, si mayat, ya, dia tidak punya ayah, meninggal ayahnya duluan,
tidak punya anak perempuan, anak laki-laki, ya. Nah, yang ada cuma anak perempuan. Udah itu nggak punya saudara laki-laki, yang punya dia adalah saudara perempuan. Nah, saudara perempuan dia itu ya bergabung dengan anak perempuannya, itu menjadi asobah ma'al ghair. Itu Pak, agak repot sedikit Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang dua ini Pak, ashabul furud dengan asobah, ketika udah ada dua-duanya, maka nanti tidak lagi ada sisa harta. Habis semua terbagi. Udah dibagi ke sini, ya. Udah itu nanti masih kurang, maka ke sini dia jadinya. Dapat sisa itu, ya. Namun kan faktanya, ini faktanya Pak. Kadang-kadang ada orang meninggal, asobah ini nggak ada. Ya, nggak ada asobah ini, nggak ada. Yang ada cuman ashabul furud. Ketika hanya ashabul furud yang ada, maka nanti bisa harta itu nanti bisa kurang. Ya, banyak ini apanya? Oh, ashabul furudnya, ahli warisnya banyak. Sementara hartanya nggak cukup. Nah, maka kalau terjadi seperti itu yang disebut dengan aul. Apa namanya Pak? Aul, ya. Tekor Pak, ya. Hartanya si mayat itu taruh misalnya 8 miliar. Tahu-tahu ahli warisnya itu setelah dihitung ada yang separoh, ada yang segini. Tahu-tahu ini nggak cukup ini 8 miliar, harus 10 miliar ini. Terjadi seperti ini dulu itu waktu zaman Umar bin Khattab. Sebelum itu nggak ada fakta gitu ya. Waktu zaman Umar ada seorang ibu yang meninggal, ya, meninggal seorang ibu. Udah itu ahli warisnya itu hanya 2. Yang pertama suaminya, ya, dan yang kedua saudarinya. Saudari dia itu ada 2 orang perempuan. Ya. Taruh misalnya nih, si mayat itu punya harta 6M. Ya Bu ya. Si istri tadi yang meninggal tadi itu dia tinggalkan suami. Suami kan dapat separuh Pak. Kalau tidak ada anak, ini nggak ada anak, maka separuh dari sini Pak, ini berarti 3M. Coba ya? 3M. Terus ada putrinya si mayat itu 2 orang. Putrinya si mayat itu 2 orang itu Pak, 2/3. 2/3 dari 6M berapa Pak? Ini 4 Pak. Coba ya? Jadi 2/3 dari 6M itu 4. Sekarang hartanya cuma 6M. Sedangkan ini 3 tambah 4 7M. Kalau kita kasihkan ini kepada si suami 3M, dikasihkan ini 4M, gimana caranya? Nggak cukup. Ya Pak? Nggak cukup kan gitu. Kalau didahulukan ini dikasih dia 4M, saya nggak mau lah, masa aja 2M. Dikasih dia ini 3M, nanti ini saya kan hak saya kan 4M katanya. Jadi repot. Inilah yang disebut dengan aul. Gimana caranya? Jadi nanti aul itu memang harus ada yang dirugikan. Nanti caranya itu nanti Pak, ini 3 ini dibikin dulu 3/7, ini kan 7 nih, baru dikali jumlahnya berapa? 6M. Gini Pak, gimana caranya itu? 3 dibagi 7 kali 6. Bolehlah dibantu Pak ya caranya ya. Ya. 3/7 dikali 6 berapa itu? Baru nanti berapa? 2,57. Terus ini 4/7 kali 6M. 4/7 kali 6M. 3
0,42. Gini Pak jadinya. Ini kan tadinya kan dia dapat 4M seharusnya Pak. Tapi berkurang dia jadinya. Itu namanya aul. Ya, aul. Jadi nanti kalau kita bikin contoh akan terjadi ada yang kadang-kadang berlebih. Caranya itu begitu Pak. Ya, paham kira-kira Pak? Apa tadi namanya? Aul. Kita bikin contoh-contoh dulu Pak, biar lebih enak. Ya, coba ada penghapus kita ini Pak. Ini boleh saya hapus ini dulu Pak ya. Kita contohkan Pak. Seorang bapak, seorang suami meninggal. Dia meninggal ya. Itu meninggalkan yang pertama istri. Yang kedua yang dia tinggalkan ibu. Yang dia tinggalkan yang ketiga ayah. Ayahnya si mayat Pak. Ya. Siapa lagi yang dia tinggalkan? Ada saudara. Saudara laki 2 orang. Udah itu yang kelima saudara perempuan 1 orang. 6 siapa lagi? Paman. Ada pamannya. Pamannya si mayat, gitu ya. Tengok Pak, ya. Ini si istri itu Pak. Di sini kan ada anak tak? Nggak ada ya? Maka si istri dapat berapa? Ya, saudara laki-laki itu Pak, dia tidak dapat karena ada ayah. Jadi terhijab. Gitu Pak, ya. Jadi bisa terhijab gitu saudara laki-laki, nggak dapat karena terhijab. Jadi yang diambil itu Pak adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu Pak, yang pertama tengok ke atas, ada ayah ibunya tak? Keluarga terdekat, ayah ibunya. Ke samping istrinya. Istrinya apakah 1, 2, 3 atau 4? Itu 1, 2, 3, 4 itu sama dapat 1/8 Pak kalau ada anak. Ya. Terus saudara laki-laki nggak dapat karena ada ayahnya. Terus saudara perempuan juga ya nggak dapat karena ada ayah. Terus paman juga nggak dapat karena ada ayah. Begitu Pak. Jadi yang dapat cuma istri, ibu, ayah. Paham Pak? Ya. Terus langkah yang selanjutnya kita bikin itu Pak. Di sini ada namanya siham atau KPK. KPK Pak. Masih ingat tak kalau waktu dulu di SD itu ada pelajaran KPK. KPK itu kelipatan terkecil. Ya, dari penyebut-penyebut ini ada kan 4, ada 3. Ini penyebut. Ini harus kita samakan nanti. 4, 3, 3. Di mana mereka samanya nanti? Caranya gini, 4, 8, 12, 16, 20. Misalnya nih, kalau 3, 6, 9, 12, 16. 48 ya. 48, ini kok 18 ya? 12 ini Pak ya. 12. Jadi itu Pak, di mana nih ketemunya antara penyebut 4 dengan 3? Di 12 Pak. Coba ya. Jadi sihamnya itu Pak, itu adalah 12. Ya, siham sama dengan 12 atau KPK ini. Jadi sihamnya Pak 12 ya. Kalau 1/4 dari 12 adalah 3 Pak ya. 1/3 dari 12 adalah 4. 1/3 dari 12 adalah 4.
Nah, gitu Pak ya, untuk mencari siham itu. Kalau sempat misalnya, ini si mayat ini hartanya itu adalah 12 M, ya 12 miliar, maka si istri dapat 3 M. Ya, si ibu dapat 4 M. Terus si ayah dapat 4 M. Hah? Kurang Pak ya? 4 tambah 4, 8 tambah 3 jadi 11. Kurang ini. Harta kan semuanya kan 12. 12 itu per 12, begitu seharusnya. Seharusnya di sini nih, di sini seharusnya 12, tapi ini 11. Gimana caranya? Kurang 1 Pak, ya. Yang 1 itu Pak, yang 1 lagi itu nanti 1 dibikin ini. Dari yang 1 itu dikasihkan lagi 1/4. Kalau misalnya ini kan 1 M nih Pak. Masih ada sisa 1 M. Ya, 1 M itu dikasihkan 1/4-nya kepada si istri. Berapa tuh Pak? 250 juta kan gitu ya. Kemudian 1 M itu kasihkan kepada si ibu 1/3. 1/3 1 M itu kan sekitar 350. Gitu Pak. Kasihkan lagi sama si ayah. Ya, kan gitu ya. Masih ada lagi sisanya gitu ya. Ini ayah ini jadi asobah. Ayah ini kan tadi asobah itu asobah binafsi ya. Kan ada asobah itu tadi kan anak laki-laki, cucu laki-laki, udah itu ayah. Kasihkan kepada si ayah sisa itu lagi. Ya. Kalau kurang kayak gini namanya rot. Kan ada aul, kalau aul berlebih tadi, kalau berkurang itu namanya rot. Jadi aul dan rot itu akan ada ketika yang ashabul furud saja yang ada. Gak ada asobah. Bisa paham Pak? Boleh Pak, bikin tanya pertanyaan Pak. Mudah-mudahan. Jadi kajian kita pagi hari ini adalah tentang ashabul furud, asobah, udah itu aul dan rot. Ada 4 bahagian. Memang bagusnya ini langsung praktek-praktek begitu, praktek tentang kehidupan kita atau ada keluarga kita, ada kawan kita. Ya silakan. Apa? Ada juga asobah juga ada. Ada juga. Cuman dalam konteks persentase begini, dalam Al-Quran. Rujukannya surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Bisa ditengok dari surah An-Nisa. Coba boleh dibacakan surah An-Nisa, Ustaz, apa? Coba dibacakan surah An-Nisa ayat 11. Ada artinya dia? Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, itu rinci dijelaskan oleh Allah. Dan ayat 176. Yang 3 itulah ayat tentang masalah waris. Itu panjang ayatnya. Surah An-Nisa Pak, ayat 11. Coba dibacakan Pak. Artinya aja Pak, biar lebih itu. Bagusnya artinya aja maaf Pak ya, biar lebih gampang. Langsung arti Indonesianya saja. Ya. 2/3 Pak, ya. Setengah. Tunggu, dibagi 1/6 bagi orang tua masing-masing kalau punya anak. Terus
Di situ dijelaskan bagi ibu saja sepertiga gitu. Bagi ayah nggak disebutkan. Karena ayah itu nanti bisa dapat asobah. Terus ya. Ayat 12. Seperdua. Ya. Anak si ibu tadi, kalau misalnya seorang janda kita nikahin, dia punya anak, meninggal dia, ada bah, itu yang dimaksud. Bukan. Anak pasangannya juga. Tapi kalau penekanannya kan kepada si ibu tadi. Kalau meninggal dia, ada anaknya tak? Iya Pak. Nah itu Pak, kan jelas itu. Allah rinci di dalam ayat 11, ayat 12 tentang bahagian-bahagian itu. Nah, kita selaku orang yang beriman, kalau Allah yang ngomong, nah gimana lagi? Orang yang beriman itu adalah orang yang ridho terhadap apapun ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Dia terima dengan lapang dada. Dia sambut dengan mengucapkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh ya Allah. Dan badannya bersegera untuk melakukannya. Itulah sikap orang yang beriman. Tidak cari-cari pasal. Oh, ini kan nggak cocok zaman sekarang. Masa bagi-bagi harta harus sama? Ini nggak cocok itu Pak. Dia harus kita terima. Agak repot sedikit Pak. Tapi insya Allah lah, ya. Kita cari yang agak jago gitu ya. Ya. Iya. Hitung-hitung memang agak ini memang ya, agak repot memang. Tapi insya Allah ya bisa lah diulang-ulang. Hanya saya ulang-ulang begitu Pak. Kemarin kita udah coba begini sekali. Saya tengok paham tak ini. Ngerti tak? Takutnya kan gitu ya. Kita udah nyampaikan, tahu-tahu nggak paham. Jadi saya ulang-ulang. Iya. Meninggal. tapi sekarang ada kalkulator Pak, gampang aja, tenang. Sampai ke apanya tuh, koma-komanya dapat semua. Apa? Ya, kalau pemerintahan Islam akan diapanya Pak? Di kita ini kan pemerintahan kita kan bukan pemerintahan Islam. Bahkan ini masalahnya itu.
Iya, iya. Ini ketetapannya Allah dan bahkan suatu hal yang Allah fardukan kepada kita. Makanya dalam Islam itu tadi, kalau kita tengok sejarahnya itu kan dulu kan ada seseorang yang meninggal di perang Uhud. Perang Uhud atau perang Badar, meninggal. Kemudian dia meninggal itu kan meninggalkan istri dan 2 anak perempuan, ya. Kemudian adiknya yang meninggal ini, meninggal di perang Badar itu, dia ambil semua harta-harta saudaranya yang meninggal itu, dibawanya pulang gitu. Kemudian mengadulah istrinya, datang kepada Nabi, istrinya si mayat yang meninggal datang, bawa putrinya. Ya Rasulullah, saya ini adalah istri si mayat yang mujahid yang meninggal ini. Tak salah namanya Sa'ad, tak salah. Nah, terus itu harta suami saya itu dibawa oleh saudaranya semua gitu. Ini anak saya ini mau menikah, nggak ada lagi biaya, gimana nih ya Rasulullah? Maka turunlah ayat tentang masalah waris ini, ya. Nah, dipanggil oleh Nabi orang-orang tadi itu. Bahagian harta dari ayahnya si mayat itu 2/3-nya itu bagi anak perempuannya yang 2 orang itu. 2/3. Sedangkan istrinya dapat 1/8, bagikan. Sisanya baru sama kamu. Nah, jadi begitu. Jadi zaman Nabi itu betul-betul diterapkan masalah waris ini. Jangan diambil sesukanya. Jadi ada peran negara terhadap pembahagian waris. Apa? Adiknya maksudnya. Jadi abangnya meninggal. Lebih banyak. Istri 1/8, anaknya 2/3, sisanya baru sih kepada saudaranya. Cobalah kalau kita hitung misalnya 8 miliar misalnya, Pak. 8 miliar. 1/8 untuk istrinya kan 8 juta lah, biar gampang, 8 juta ya. Itu si istrinya itu dapat 1 juta. Anak perempuannya itu yang 2 orang itu 2/3 dari 8 berarti 6. Ya Pak ya? 8 2/3-nya berapa itu? 5 ya? 2/3 dari 8. Ya 5 sekian lah mungkin ya. Nah, kalau ditambahkan itu ya bisa saja lebih besar mungkin kepada saudaranya. Dan bahkan saudaranya itu asobah lagi. Dapat asobah, dapat sisa. Terjadi, Pak. Hah? Nah, itu. Ya. Ya, lebih besar kepada saudaranya. Ya. Jadi asobah juga. Jadi nggak bisa kita katakan ini nggak adil ini. Iya, kita ada ayah. Ini nggak ada ayah. Nggak ada ayah. Iya, ada ayah. Di situ Pak. Demikian barangkali Pak, Ibu, mudah-mudahan kajian kita pagi subuh ini Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya,